Tiga tersangka berinisial MR, BS, dan SH, penyedia surat tes cepat COVID-19 palsu ini, ditangkap polisi 15 Desember lalu saat berada di kantor Biro Perjalanan di Jalan Kalimas Baru, Surabaya, Jawa Timur. Para tersangka menawarkan surat tes cepat palsu kepada para calon penumpang kapal yang hendak berlayar menuju Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kepada petugas, tersangka mengaku telah memulai tindak kejahatan tersebut sejak bulan September lalu dengan membandrol harga Rp100.000 untuk satu buah surat keterangan palsu tes cepat. Ketiga tersangka merupakan pemilik biro perjalanan, calo tiket, dan juga seorang pegawai puskesmas di Surabaya yang membantu memasukkan tanda tangan dokter dalam surat tes cepat tersebut. Keterangan rapid palsu ini yang digunakan oleh para penumpang, ya khususnya para penumpang kapal, agar mereka lolos sampai ke daerah tujuan. Di mana para penumpang ini banyak digunakan adalah ke daerah-daerah tujuan ke Kalimantan, Sulawesi, ke Papua, ke Ambon, ya, ke Maluku dan negara Indonesia bagian timur. Kami berhasil mengamankan 3 orang, masing-masing dengan inisial MR. Saat ditangkap, pelaku telah mencetak ratusan lembar surat tes cepat palsu dengan omset jutaan rupiah. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 263 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Informasi terkini kasus surat keterangan tes cepat palsu, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Alfian Rahman di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Alfian, apakah sudah banyak surat keterangan palsu yang beredar dan digunakan di sana? Ya, Astrid dan juga selamat siang saudara, terkait berapa jumlah pasti surat keterangan rapid test palsu yang telah beredar dan digunakan masyarakat yang melalui jalur laut kapal ini memang tidak ada catatan pasti karena keterangan yang didapatkan dari kepolisian sendiri, 3 tersangka dalam satu komplotan ini tidak mendata secara profesional berapa jumlah surat keterangan rapid test palsu yang telah dikeluarkan. Namun analisa dari kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini mencatat karena komplotan ini telah beroperasi sejak bulan September hingga bulan Desember ini kurang lebih selama 4 bulan, maka jumlah dari rapid test palsu yang telah dikeluarkan ini lebih dari 100 lembar surat palsu karena memang satu surat palsu dihargakan 100, di mana ini memang digunakan sebagai alat atau lampiran wajib menggunakan surat rapid test saat menggunakan moda transportasi laut. Sementara sisa barang bukti yang didapatkan atau yang telah diringkus dan juga diamankan oleh pihak kepolisian, sisanya ini sebanyak 5.790.000 dan sebagian besar lainnya telah dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para 3 tersangka ini. Otomatis jika bisa diasumsikan dari 4 bulan beroperasi, 3 orang ini telah mengeluarkan surat keterangan palsu lebih dari 100 dan dengan omset jutaan rupiah. Seperti itu, Astrid. Lebih dari 100 kira-kira surat COVID-19 keterangan ini yang palsu ini sudah beredar. Dari pemeriksaan polisi hingga kini, apakah ini ada kemungkinan merupakan bagian dari sindikat yang lebih besar, mengingat surat ini dibutuhkan untuk mereka yang melakukan perjalanan dari kota ke kota lain? Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Gani Setianingrum sendiri mengklaim ini ada kaitannya dengan jaringan atau komplotan yang lebih besar karena memang sudah beroperasi selama 4 bulan. Dan hingga saat ini pihak kepolisian terus mendalami kasus ini, tidak hanya memeriksa agen-agen travel terdata hingga saat ini yang dapat kami sampaikan, Astrid, keterangan dari kepolisian ada kurang lebih 9 agen travel yang masuk dalam lingkup pemalsuan dari surat rapid tersebut. Tidak hanya agen travel tersebut, namun pihak kepolisian juga akan memeriksa 3 perusahaan kapal yang melayani perjalanan laut dari Surabaya ke arah Indonesia Timur, baik itu Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya. Selain itu juga salah satu tersangka yang merupakan pegawai honorer di puskesmas di Surabaya ini juga akan diperiksa keterkaitannya apakah ada PNS di sekitar puskesmas tersebut yang juga ikut membantu melaksanakan atau melancarkan pemalsuan dari surat rapid test tersebut. Hingga saat ini polisi masih mendalami terkait semua saksi dan juga kemungkinan yang ada. Seperti itu, Astrid. Polisi masih mendalami adanya kemungkinan sindikat yang lebih besar terkait surat keterangan COVID-19 palsu dari kasus di Surabaya. Terima kasih Alfian Rahman melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.